Saya Kanamolaya Salma dan rekan saya Dia Fadila. Kami dari semester 4 akan menjelaskan tentang identitas negara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan negara Mesir. Bentuk pemerintahan negara Mesir adalah republik semi-presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Mesir juga memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang berperan dalam membuat undang-undang dan mengawasi kerja pemerintah. Untuk selanjutnya, semboyan negara Mesir. Semboyan negara Mesir adalah yang pertama Al-Amal, yang kedua Al-Hurriyah, dan yang ketiga Al-Ishtirakiyah. Dalam bahasa Arab berarti kerja, kebebasan, dan sosialisme. Kata kerja mencerminkan pentingnya produktivitas dan kontribusi rakyat dalam membangun negara. Yang kedua, kebebasan menunjukkan aspirasi terhadap kemerdekaan nasional dan hak-hak sipil rakyat. Sementara itu, sosialisme menggambarkan orientasi ekonomi dalam sosial Mesir pada masa itu, yang menekankan keadilan sosial pemerintah dan peran negara dalam mengelola sumber daya. Untuk selanjutnya, lambang negara Mesir. Lambang negara Mesir adalah elang Saladin, yang merupakan simbol kekuatan dan kebanggaan bangsa Arab. Elang ini berwarna emas dan kepala menghadap ke arah kanan, dan di bagian dadanya terdapat perisai berbagai vertikal merah, putih, dan hitam mewakili warna bendera Mesir. Di bawah elang terdapat pita bertuliskan nama resmi negara dalam bahasa Arab, Jumhuriyah Misri Al-Arabiyah, Republik Arab Mesir. Lambang ini mencerminkan kekuasaan, kemerdekaan, dan identitas negara Mesir. Untuk bahasa nasional Mesir, Mesir menggunakan bahasa Arab. Bahasa ini digunakan secara resmi dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dialek yang paling umum digunakan dalam bahasa Mesir yang berbeda dari bahasa Arab standar dan modern. Bahasa Arab di Mesir bukan hanya alat komunikasi tetapi bagian penting dari identitas nasional dan budaya Mesir yang kaya akan sejarah beradab. Ciri komunikasi negara Mesir baik verbal maupun non-verbal sangat dipengaruhi oleh budaya Arab dan nilai-nilai nasional yang kuat. Secara verbal, orang Mesir cenderung komunikasi ekspresif dan sering menggunakan bahasa yang sopan serta hormat, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki status sosial yang tinggi untuk komunikasi sehari-hari. Secara nonverbal, gerakan tangan, ekspresif wajah, dan kontak mata memainkan peran penting. Kontak mata dianggap tanda kejujuran dan perhatian, namun harus dilakukan dengan hormat. Selain itu, kedekatan fisik saat berbicara menunjukkan keakraban, sementara menyentuh kepala atau menunjukkan telapak kaki bisa dianggap tidak sopan. Untuk yang terakhir, budaya negara Mesir sangat dipengaruhi oleh sejarah panjangnya yang kaya, mencakup pengaruh Mesir kuno, Islam, dan budaya Arab. Suku bangsa utama di Mesir adalah Arab Mesir, yang sebagai besar beragama Islam Sunni. Namun terdapat juga minoritas Koptik, Kristen, dan berbagai suku Nubia di bagian selatan. Tradisi dan adat lokal Mesir sangat berkaitan dengan agama dan keluarga. Dengan banyak perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan penuh sukacita. Kebiasaan seperti menyajikan teh manis, mengundang tamu dengan penuh keramahan, dan memberi salam dengan mengucapkan Assalamualaikum dalam bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, seni dan musik tradisional seperti mozaik Arab dan tarian perut juga memiliki peran penting dalam budaya Mesir. Selain yang telah disebutkan, beberapa aspek lain dalam budaya Mesir juga sangat mencolok. Misalnya, makanan tradisional Mesir yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka, seperti kasari. Itu adalah makanan berbahan dasar nasi, pasta, kacang, dan saus tomat. Falafel dan fafta, hidangan daging dengan nasi. Adat berpakaian Mesir bervariasi, tergantung pada konteks, dengan banyak wanita menggunakan hijab dan niqab dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun di kota-kota besar seperti Kairo, pakaian lebih modern juga umum. Yang kedua, negara India. Bentuk pemerintahan negara India adalah Republik Demokrasi Parlementer. India menganut sistem demokrasi federal, di mana kekuasaan terbagi menjadi pemerintahan pusat dan negara bagian. Parlemen India terdiri dari 2 kamar, yaitu Lok Sabha atau Dewan Rakyat dan Rajya Sabha atau Dewan Negara, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya, semboyan negara India. Semboyan negara India adalah Satyameva Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang. Slogan ini diambil dari teks Upanishad dan tercantum pada lambang negara India, yang menggambarkan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebohongan dan kejahatan.
Selanjutnya, lambang negara India. Lambang negara India adalah emblem nasional India yang diadaptasi dari kapital singa Asoka di Sarnath. Lambang ini menampilkan 4 singa yang berdiri membelakangi satu sama lain, namun dalam tampilan resmi hanya 3 yang terlihat. Di bawah singa terdapat lingkaran roda Dharma atau Asoka Cakra yang diapit oleh seekor lembu di kiri dan kuda di kanan. Serta di bawahnya terdapat tulisan dalam bahasa Sanskerta, yaitu Satyameva Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang. Lambang ini melambangkan kekuasaan, keberanian, dan keadilan, serta merupakan simbol warisan budaya dan moral India. Selanjutnya, bahasa nasional negara India. Bahasa nasional negara India adalah bahasa Hindi yang ditulis dalam aksara Devanagari. Bahasa ini digunakan secara luas di wilayah India Utara dan merupakan salah satu dari 2 bahasa resmi pemerintah pusat, bersama dengan bahasa Inggris. Meskipun Hindi menjadi bahasa nasional, India memiliki keberagaman linguistik yang sangat besar, dengan 22 bahasa resmi di tingkat nasional dan ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai komunitas. Bahasa Hindi berperan penting dalam komunikasi antar warga, pendidikan, dan media, serta menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman bahasa di India. Selanjutnya, ciri komunikasi di negara India. Ciri komunikasi di negara India, baik verbal maupun non-verbal, sangat dipengaruhi oleh budaya yang menghargai hierarki, kesopanan, dan nilai tradisional. Secara verbal, orang India cenderung menggunakan bahasa yang sopan, penuh hormat, dan tidak langsung, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki status yang lebih tinggi. Mereka juga menghindari konfrontasi langsung dan memilih kata-kata yang halus untuk menjaga keharmonisan. Secara nonverbal, komunikasi dilakukan melalui gerakan kepala khas India, yaitu head bubble, yang bisa berarti setuju, memahami, atau menghargai. Kontak mata dianggap penting, tetapi dalam situasi formal atau antar gender bisa dibatasi demi sopan santun. Gestur seperti menyatukan tangan di dada sambil mengucap namaste juga merupakan salam nonverbal yang umum dan penuh makna. Yang terakhir, budaya negara India. Budaya negara India ini sangat beragam, mencangkup berbagai suku bangsa seperti India Arya dan Dravida dengan lebih dari 2000 bahasa. Tradisi India melibatkan perayaan besar seperti Diwali, Holi, serta Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun adat lokal mencangkup pernikahan yang megah dan upacara keagamaan yang kaya ritual. Kebiasaan di India mencangkup rasa hormatnya terhadap keluarga serta penghargaan terhadap tamunya. Adapun makanan khas India yang kaya rempah dengan hidangan seperti biryani dan kari, serta pakaian tradisional di India yang sangat beragam, dengan yang wanita sering mengenakan sari yang dihiasi indah untuk acara-acara formal, sementara pria memakai kurta atau dhoti dalam situasi tradisional. Tetapi di kota-kota besar, pakaian modern seperti jeans dan kaos juga umum digunakan di negara India.